melakukan doa secara bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelas? Ya, silakan Hafiz dipimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih banyak Hafiz dari doanya. Oke, pokok pembahasan kita adalah pencemaran air. Ya, pencemaran air. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah anak-anak semua mampu menjelaskan penyebab pencemaran air. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anakku mampu menjelaskan dampak dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran air. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oh iya, tapi sebelumnya Ibu lihat ini banyak kursi yang kosong, ya. Ada yang tidak hadir? Banyak. Ya, mungkin pengaruh hujan kali ya. Ya, semoga teman-teman kita yang sudah hadir hari ini bisa bergabung besok dan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Ya, sebelum kita masuk di inti pembelajaran, nah sekarang Ibu mau tanya dulu. Ya, dilihat ini ada 3 emosi di atas. Ya, ada emosi senyum, ada sedih, kemudian ada emosi sakit. Nah, kira-kira siapa yang berada di emosi pertama? Angkat tangannya. Wah, alhamdulillah ya, hampir semuanya emosinya senyum, bahagia. Nah, sekarang untuk emosi yang kedua, adakah? Oh, ada rupanya. Berapa orang ya? Dua orang. Ya. Kalau emosi yang ketiga? Tidak ada. Ya, alhamdulillah semua yang ada di ruangan ini sehat walafiat ya. Semoga seterusnya ya. Baik, saya mau tanya dulu karena itu tadi perhatikan ada 2 orang yang emosinya sedih. Ya, kenapa ini sedihnya? Kenapa? Banyak pikiran. Apalagi banyak pikiran sehingga sedih. Atau ada faktor lain yang membuat sedih? Cuma pengaruh sedih saja ya. Coba diperhatikan. Sebelumnya kalian sudah duduk sesuai kelompok masing-masing. Sudah ya. Nah, kemarin kan itu sudah membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, ya mana kelompok visual? Banyak ya. Kelompok auditory, kinestetik mana? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Semuanya, jadi coba diperhatikan di atas ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia tentunya membutuhkan yang namanya air. Ya. Nah, bagaimana kriteria atau syarat agar air itu dapat kita konsumsi? Ya, silakan Mbak Udan. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Jadi mungkin air yang bisa dikonsumsi itu seperti tidak berbau. Iya, tidak berbau. Oke, terima kasih ya. Ada yang lagi mau menambahkan selain tidak berbau apa lagi? Ya, silakan. Tidak berbau dan tidak berwarna. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, ini kesempatan yang telah diberikan. Nah, air yang berada dalam selokan, otomatis air tersebut sudah tercemar karena sudah berada pada daerah luar dan sudah mengandung dan sudah bercampur dengan limbah-limbah. Nah, berarti air yang berada dalam selokan tidak pantas untuk dikonsumsi dan termasuk dalam golongan air tercemar. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Nah, ini yang tidak
tidak berkomentar secara langsung, nah kalian bisa menuliskan untuk pertanyaan pemantik pertama di sticky note ini, kemudian kalian sebentar tempelkan di atas kertas yang ibu sudah sediakan ya. Silakan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Oke baik, sudah semua ya. Jadi siapa yang mau membacakan? Ibu yang mau membacakan atau ada yang mau menjadi relawan? Ya? Itu saja ya. Jadi untuk pertanyaan pemantik pertama, jadi apalagi rasanya tawar, air tersebut bersih atau tidak mempunyai kotoran. Nah ini pada dasarnya semua sama jawabannya ya. Kemudian kita lihat untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu belum bersih. Nah ini iya sudah tercemar, jadi jawabannya sudah tercemar semua. Oke baik anak-anak semuanya, coba diperhatikan. Jadi syarat air layak dikonsumsi itu ketika dia memenuhi syarat fisik, syarat kimia, dan syarat biologi ya. Nah coba bisa diperhatikan di atas yang mana itu syarat fisik. Syarat fisiknya itu ketika air itu tidak berbau, kemudian tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah yang mana syarat kimianya? Syarat kimianya itu ketika air tersebut tidak beracun dan tidak mengandung zat-zat berbahaya lainnya. Yang mana itu syarat biologisnya? Nah, syarat biologisnya itu ketika air itu tidak mengandung mikroorganisme atau kuman-kuman penyebab penyakit. Ya, tuh. Nah, coba diperhatikan lagi. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar itu adalah selokan yang penuh dengan sampah. Nah ini banyak biasanya kita temukan di daerah perkotaan. Bahkan juga di lingkungan sekitar kita ya sudah banyak ya, termasuk ini di sekolah kita banyak. Nah bagaimana kira-kira ya ini air yang ada di selokan tersebut kalau penuh dengan sampah seperti ini itu pasti tercemar dan tidak enak kita baca ya. Semangat. Asik. Bisikan asik, gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, sebelum kita lanjut di pembelajaran kita karena cuacanya mendung agak apa ya? Kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking. Nah, coba diperhatikan. Ice breaking ketika ibu mengatakan marijo seperti ini ya. Marijo, marini senyum, ingat marijo seperti ini, marini senyum, menari begini, menari di atas menara ya. Jadi silakan kalian berdiri. Oke, coba jadi ibu yang peragakan ya, kalian yang menyanyi sambil peragakan juga ya. Bisa? Yang kompak ya. Oke, menyanyinya diingat. Sambil ditutup ya, sambil ditutup. Marijo marini menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, tepuk tangan. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kayak hujan turun nih baru bercampur dengan tanah-tanah, otomatis itu air itu tercemar. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas. Langsung bagaimana? Bagaimana hasilnya? Keluar? Tadi keliling-keliling ya? Iya.
posisi duduk senyaman mungkin. Pejamkan matanya sambil didengarkan musiknya ya. Oke, silakan dibuka matanya. Bagaimana perasaannya? Nah, selanjutnya ini secara berkelompok ya, silahkan dikerjakan ini lembar kerjanya. Ada 2. Oke, jadi ini ya lembar kerja ini ada 2, silakan dikerjakan dan diskusikan secara berkelompok. Jadi diusahakan semua anggota kelompok aktif berkolaborasi berdiskusi dengan anggota kelompok ya. Jadi di sini ada LK1 itu terkait dengan penyebab pencemaran air dan LK2-nya adalah dampak pencemaran air. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Selanjutnya kita akan masuk di sesi presentasi kelompok. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Air adalah dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Dan penyebab pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Bagaimana ciri-ciri sungai dan sumur yang tercemar? Oke. Tadi dijelaskan tentang yaitu aspek sungai yang tercemar, yaitu mampu menyebabkan kerusakan ekosistem. Selain dari kerusakan ekosistem, apa dampak lain yang ditimbulkan pencemaran air terhadap sungai? Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan kepada air yang sudah tercemar tersebut, misalnya ada di danau, di selokan, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan air tercemar tersebut? Kan cuma tadi kan pertanyaannya saja tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran air ini, atau menghilangkan air yang tercemar yang ada dalam selokan? Oleh air yang tercemar di sungai, yaitu kehidupan yang ada di dalam air menjadi punah atau pindah ke tempat lain yang lebih aman dan dapat mengancam kondisi biosfer dan kawasan konservasi alam yang ada di sekitar sungai. Dan manusia yang dapat mencemari air, yaitu membuang sampah sembarangan. Itu kan tadi yang coba upaya itu dengan menggunakan deterjen ramah lingkungan seperti itu. Airnya loh saya tanyakan. Percuma dong kalau kita mengurangi upaya tapi airnya tidak hilang. Airnya itu mau diapakan?
secara atau secara singkat itu cara ditanggulangi itu air dan tercemar, bukan upaya untuk dicegah supaya tidak tercemar air. Cuma ini maksudnya itu air yang sudah tercemar, bagaimana caranya supaya tidak tercemar? Jika yang tercemar, tadi kepentingan saya dengan cara dibersihkan. Nah, itu maksudnya dibersihkan secara apa? Dan bagaimana cara dibersihkan? Setelah memberikan pertanyaan, kami tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tadi sangat luar biasa pemaparannya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi untuk sesi ini sudah selesai. Jadi Ibu sedikit memberikan penguatan. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran air itu adalah dimasukkannya unsur-unsur lain ke dalam air tersebut seperti makhluk hidup dan zat-zat lain ke dalam air tersebut dengan kegiatan manusia, ya. Jadi kegiatan manusia yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu yang dimaksud dengan air yang sudah tercemar. Nah, adapun beberapa penyebab pencemaran air, yang pertama tadi ya dari limbah rumah tangga seperti deterjen, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan deterjen dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak, sangat melimpah, ya. Sampah plastik, oli yang bisa mencemari sungai dan sebagainya. Jadi ada banyak sebab dari pencemaran air yang pastinya itu dampaknya akan sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, misalnya ketika aspek yang terkena dampak ini adalah di sungai, berarti semua ekosistem yang ada di sungai tersebut akan terjadi kerusakan, ya, di laut. Kemudian di sumur misalnya, kalau sumurnya sudah tercemar, otomatis dampaknya akan berpengaruh ke makhluk hidup manusia. Kalau kita minum pasti dapat memicu ini penyakit-penyakit, ya, seperti kanker dan masih banyak lagi yang lain ya. Sisa limbah pertanian seperti pestisida, ya, itu juga sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Kemudian apa saja upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencemaran air tersebut? Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu upayanya itu dengan mengurangi penggunaan deterjen, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, ya, menggunakan pupuk organik, ya, banyak sekali. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Tapi sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, kita hari ini apa yang sudah bisa dipahami dan yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Nah, pencemaran air sendiri yaitu perubahan keadaan suatu air, contohnya seperti air sungai, air danau yang disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun alam itu sendiri. Nah, adapun penyebab dari pencemaran air itu, ya, pencemaran air yaitu disebabkan oleh adanya limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air sendiri yaitu mampu merusak ekosistem yang berada di perairan, mampu juga mengganggu kesehatan, dapat menyebabkan seperti kanker, ginjal, dan gangguan kepada kelahiran. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Menyenangkan karena ada berbagai macam proses gaya belajar dalam diskusi kita kali ini, seperti misalnya tadi visual, auditory, dan kinestetik. Dan menurut saya itu sangat seru. Kenapa? Karena kita saling bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang
yang dihadapi. Tadi seperti contohnya saya tadi dengan proses saya meneliti secara langsung di luar, dan menurut saya itu karena itu gaya belajar yang memang kami sukai untuk kelompok kami sendiri. Dan mungkin kalau untuk tambahannya sudah sebenarnya seperti ini saya sudah bagus menurut saya. Baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak semuanya masih semangat? Gampang, asik, dan menyenangkan. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya jangan lupa kalian mencari materinya, baca-baca materinya terkait pencemarannya. Kita akan membahas terkait dengan pencemaran udara. Oke, baik anak-anakku semuanya. Untuk